Shalom Bapak Ibu sekalian, kita bertemu kembali di dalam Terang Bagi Jalanku. Hari ini kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10. Sebelumnya mari kita bersama-sama dulu berdoa di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa meminta pertolongan-Mu. Kiranya Tuhan dengan belas kasihan-Mu yang besar boleh beserta dengan kami. Pimpinlah kami Tuhan di dalam segala kesederhanaan kami, untuk kami ini bisa betul-betul membaca kitab suci kami, dan kami membacanya di dalam satu buah penafsiran dalam pembacaan yang sehat. Kami membacanya bersama dengan umat Tuhan yang lain, dan kami rindu Tuhan kehidupan kami dibentuk melalui pembacaan kitab suci yang sehat. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus dan berkata, "Pandanglah kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ia melompat berdiri dan mulai berjalan. Lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah, sambil berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang yang melihat dia berjalan sambil memuji Allah, dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Ya, rekan-rekan sekalian, di dalam bagian sebelumnya kita mendapati bahwa komunitas umat Tuhan adalah komunitas yang pertama-tama dipanggil untuk menjadi saksi. Dan menjadi saksi di mana, Saudara? Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah, Saudara, menjadi saksi itu artinya apa, Saudara? Kalau saat ini kita punya pemikiran tentang menjadi saksi, itu artinya dekat ya dengan kita itu PI kepada orang-orang supaya mereka itu diselamatkan, supaya mereka itu terlepas dari murka Allah dan mereka itu akan menikmati bahagia bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Pendek kata, saat ini kalau kita dikatakan bahwa kita itu disuruh untuk bersaksi kepada orang-orang luar, itu artinya apa? Artinya kita PI. Kita pergi penginjilan supaya orang itu tidak masuk neraka tapi mereka masuk surga. Biasanya kan begitu, Saudara. Atau di sisi yang lain, kalau di dalam bahasa gerejawi, Saudara, bersaksi itu artinya apa sih? Bersaksi itu biasanya, Saudara, bercerita tentang apa yang sudah diperbuat oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Maka kalau di dalam persekutuan kita disuruh untuk bersaksi, itu biasanya gimana? Ada yang mau kesaksian, lalu kita mulai kesaksian, Saudara, mengatakan bahwa wah, dulu kehidupan saya begini-begini, lalu ditolong oleh Tuhan. Jadi, Saudara, terminologi kesaksian itu biasanya di dalam benak kita itu artinya dua itu. Kalau nggak pertama, pemberitaan Injil. Yang kedua, kita menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, Saudara, khususnya lepas dari kesulitan dan lain sebagainya. Nah, saya percaya dua-duanya adalah hal yang baik, Saudara. Namun dua-duanya itu bukan apa yang dimaksudkan di dalam Kisah Para Rasul pasal pertama ayat yang ke-8, Saudara, yaitu menjadi saksiku. Nah, kita mengingat, Saudara, bahwa pada waktu itu murid-murid bertanya, apakah engkau mau memulihkan kerajaan bagi Israel? Pada masa ini juga murid-murid bertanya kepada Yesus, dan Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak usah ngurusin tentang waktunya, tapi kalau Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menerima kuasa untuk menjadi saksi. Artinya apa, Saudara? Pada waktu itu, Saudara, saksi itu berarti satu buah announcement, saksi yang akan memberikan satu buah kesaksian bahwa sekarang itu ada raja, Saudara. Itu yang terjadi di dalam Kekaisaran Romawi. Jadi, Saudara, terminologi menjadi saksi itu artinya tidak sama dengan kita pergi PI, yang mana itu adalah hal yang bagus juga, atau kita menyaksikan apa yang Tuhan sudah buat di dalam kehidupan kita, di dalam komunitas gereja, Saudara. Nah, itu adalah hal yang baik juga, tetapi bukan itu artinya. Menjadi saksi itu artinya, Saudara, mereka itu mewartakan bahwa sekarang dunia punya raja. Nah, kalau dalam konteksnya Romawi, sekarang kita sudah punya raja. Kaisar Nero sudah diangkat, atau ya Tiberius atau siapa, Saudara. Mereka butuh saksi ke dalam daerah yang sangat jauh untuk menyatakan bahwa sekarang kita itu punya raja atau punya kaisar, Saudara. Jadi, Saudara, di dalam bagian ini kita mendapati, Saudara, Tuhan Yesus sudah memberikan janji kalau Roh turun atas kamu, yang mana kita sudah bicarakan dalam Kisah Rasul pasal 2, Saudara, maka kamu akan menjadi saksi. Di mana? Dimulai dengan Yerusalem. Dan inilah precisely yang sedang terjadi di dalam bagian Alkitab yang kita baca, Saudara. Mereka menjadi saksi. Menjadi saksi dengan cara bagaimana, Saudara? Rupanya menjadi saksi bisa dengan ucapan kata-kata, tapi mereka juga menjadi saksi di dalam kehidupan mereka. Ingat, Saudara, kehidupan mereka adalah satu buah kehidupan yang terus-menerus berfokus kepada pengajaran para rasul, lalu kepada doa, kepada persekutuan, dan juga kepada sakramen, Saudara. Mereka memecah-mecahkan roti di antara mereka. Dan rasul-rasul itu terus-menerus menyatakan kembali, Saudara. Mereka bring back, ya, menyatakan kembali, atau bring forth lebih tepatnya, ya, mengeluarkan, menyatakan, Saudara, kesaksian kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus Kristus sendiri, Saudara. Yaitu apa? Memberikan
Healing instead of killing. Mereka itu memberikan kesembuhan dan bukan kematian, seperti yang menjadi senjata utamanya Romawi, saudara. Romawi dan kekuatan dari kuasa-kuasa yang besar, saudara. Senjata utamanya, saudara, adalah apa? Adalah teror. Saudara, perusahaan atau negara atau apapun, saudara, biasanya menjadi senjata utama mereka yang bersifat koersif, ya. Orang harus melakukan ini di dalam institusi apapun, saudara, termasuk institusi yang berbau keagamaan sekalipun, ya. Biasanya orang itu akan bergerak betul-betul kalau ada nuansa koersifnya, saudara. Nuansa koersif itu akan dipunyai dengan satu buah kesadaran bahwa dia itu berkuasa, punya kekuatan untuk distract, untuk menghancurkan. Saya bisa pecat kamu, saya bisa penjarakan kamu, saya bisa hukum kamu. Tetapi saudara, kuasa yang disajikan oleh Yesus Kristus dan murid-muridnya bukan berarti mereka tidak bisa koersif, ya. Tapi kuasa utama yang disajikan adalah apa, saudara? Adalah kuasa untuk menghidupkan, healing, dan bukan killing. Nah, kita mendapati, saudara, itu sekarang dinyatakan kembali, saudara, dalam bagian kita baca, saudara. Kita melihat Petrus dan Yohanes, saudara, mereka ke bait Allah, saudara. Nah, kita melihat bahwa Lukas, saudara, secara konsisten, ya, dia itu menyatakan gradualnya perpindahan dari bait suci Yerusalem ke dalam tempat yang lain, saudara, sampai ke ujung bumi, saudara. Jadi saksi kan juga pertama-tama dari Yerusalem, ya, saudara. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Kalau kita perhatikan di dalam awal Injil Lukas, juga mereka senternya Yerusalem. Pembukaan Injil Lukas sama pembukaan Kisah Rasul itu mirip, saudara. Yaitu apa? Sama-sama dibuka dengan Yerusalem. Pembukaan Injil Lukas dibuka dengan berita kelahiran Yohanes Pembaptis. Di mana, saudara? Di bait suci Yerusalem. Karena ada Imam Zakaria, begitu, saudara. Di sini juga sama, saudara. Pembukaannya adalah bait suci Yerusalem. Rasul-rasul pun masih bersifat sangat positif, saudara, dengan bait suci Yerusalem, saudara. Mereka itu juga mengajari ke bait suci Yerusalem, dan mereka sekarang mau pergi ke bait suci, saudara. Dan kita melihat, saudara, di bait suci Yerusalem salah satu gerbangnya disebut sebagai gerbang indah. Dan di gerbang indah itu ada orang yang diletakkan di sana, saudara, yaitu orang yang lumpuh. Catatannya seperti ini, saudara. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama gerbang indah untuk meminta sedekah ke dalam orang yang masuk ke dalam bait Allah. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan. Saudara, saya ingin ajak kita untuk merenungkan sedikit, ya, berkenaan dengan hal ini, ya. Tiap-tiap hari dia itu diletakkan di sana, saudara. Satu buah gerbang di dalam bait suci yang disebut sebagai gerbang indah, dan ada orang lumpuh di situ, saudara. Saudara, gerbang indah dan ada orang lumpuh. Saudara, kira-kira gambaran ini, ya, di dalam kepala kita adalah gambaran seperti apa, saudara? Gerbang indah loh, dan ada orang lumpuh di situ. Kelihatannya, sekilas pandang kita melihat ada semacam kontras, ya. Gerbangnya gerbang indah, tapi di situ ada orang lumpuh, jadi nggak indah dong. Gerbang indah ada orang yang lumpuh, jadi nggak indah, saudara. Saudara, kalau kita lihat, ya, kalau ada pameran-pameran kenegaraan gitu, ya, sudah duta besar datang lalu diajak keliling dan sebagainya. Biasanya diajak kelilingnya bukan ke dalam tempat-tempat kumuh, sudah. Malah seringkali kalau ada presiden atau pejabat-pejabat pemerintah mau datang ke dalam daerah, sudah ada tempat yang tadinya itu kurang baik, jalan yang tadinya itu lubang-lubang, cepat-cepat, sudah tahu akan ada kunjungan kerja dari pusat, maka jalan cepat-cepat diperbaiki dulu. Lalu kalau ada misalkan, ya, pemukiman yang liar, ya, ditertibkan dahulu, sudah, supaya apa? Supaya kelihatan semuanya bagus, indah. Dan sekarang kita melihat, sudah, bait suci Yerusalem, salah satu gerbangnya namanya adalah gerbang indah. Ada orang lumpuh yang ada di sana, sudah. Ini kira-kira kontras atau enggak, sudah? Saya sih percaya, sudah. Saya termasuk yang sangat percaya bahwa bagian ini tidak sedang menyajikan pada kita kontras. Tapi apa, sudah? Ini sejalan saja. Namanya gerbang indah, ada orang lumpuh di situ. Itu sejalan saja, sudah. Kenapa, sudah? Justru indahnya Tuhan kita, indahnya kitab suci kita ada di situ, sudah. Di dalam Mazmur pasal 68, sudah, ada catatan yang menyatakan bahwa Allah itu adalah siapa, sudah? Allah itu adalah Bapa bagi anak-anak yatim, pelindung bagi para janda. Itu adalah Tuhan di tempat kediamannya, Tuhan di tempat kudusnya. Sudah bayangkan, ya, Tuhan di tempat kediamannya, Tuhan di tempat kudusnya, di tempat kemuliaannya. Ini bukan bicara tentang Tuhannya lagi inkarnasi ke dalam tempat yang sangat rusak dan lain sebagainya, saudara. Tuhan di tempat kediamannya itu siapa? Gelar utamanya dia siapa, saudara? Di dalam Mazmur pasal 68 dicatat bahwa dia adalah Bapa bagi anak-anak yatim, pelindung bagi para janda. Jadi tidak usah heran, saudara, kalau kita melihat ada gerbang indah dan di situ ada orang lumpuh di situ. Gak usah terlalu heran, saudara. Bapa di tempat kediamannya, saudara, di sorga yang mulia, saudara, itu adalah Bapa bagi anak-anak yatim dan pelindung bagi para janda. Ini sejalan dengan Yudaisme, saudara. Kalau kita melihat, ya, di dalam dunia kita, saudara, kalau melihat keindahan, nggak boleh ada orang cacat di situ, nggak boleh ada orang lumpuh di situ, nggak boleh ada stain, nggak boleh ada kotoran apapun. Semuanya harus dibersihkan ketika ada pejabat datang, tempatnya pejabat, saudara. Tetapi, saudara, ini berbeda, saudara. Karena apa? Gerbang indah dan di situ ada orang lumpuh, saudara. Dan orang lumpuhnya ini apakah orang lumpuh yang di gerbang indah lalu gak ada yang memperhatikan, diabaikan? Ternyata enggak, saudara. Karena apa? Kita melihat, ya, orang itu diletakkan di sana, diletakkan di sana tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Artinya, saudara, it works.
Kalau enggak, ngapain dia tiap-tiap hari di situ, saudara? Kalau dia tiap-tiap hari di sana dan tidak mendapatkan belas kasihan dari siapapun, saudara, maka ya enggak mungkin dia ditaruh di situ, saudara. Ya kan? Dia ditaruh di situ karena ya memang akan ada yang ngasih mereka apa saja, yang memberikan uang dan sebagainya. Akan ada, saudara. Oleh karena itu dia taruh di sana tiap hari, saudara. Dan ini kan indah ya, saudara. Sebetulnya ini kan baik ya, saudara. Di Bait Suci Yerusalem, di dalam salah satu gerbangnya, di gerbang indah ada orang lumpuh yang mendapatkan penghidupan. Orang dihidupkan ketika mereka itu bersekutu di dalam Bait Suci Yerusalem, saudara. Itu kan indah juga, saudara. Tetapi saudara, kita diajak untuk melihat bahwa ada yang lebih indah daripada itu. Kita melihat, lalu ada Petrus dan Yohanes, saudara. Ini penting ya, saudara ya. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Mereka menatap dia. Ini ya, maksudnya Petrus dan Yohanes menatap dia. Mereka menatap dia. Dan Petrus berkata, pandanglah kami. Ayat 4 ini mau ngomong apa, saudara? Kenapa ada ayat 4? Saudara coba bayangkan ya, kalau ayat 4 ini nggak ada, kita itu tidak kehilangan apa-apa dalam ceritanya loh. Coba lihat ya. Kayak misalkan ayat 3, lalu saya sambung ayat 5 ya, saudara. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Kita missing nothing kan, saudara ya. Sebetulnya kalau ayat 4 itu nggak ada. Tetapi saudara, ayat 4-nya ada. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, pandanglah kami. Buat apa ada ayat ini, saudara? Mereka menatap dia. Petrus dan Yohanes menatap dia, saudara. Dan Petrus dan Yohanes bukan cuma menatap, dia berkata kepada pengemis itu, pandanglah kami, lihat kami. Saudara, orang lumpuh itu sudah ada di gerbang indah dan dia mendapatkan penghidupan yang bagus di situ, saudara. Lumayan bagus lah, saudara. Karena itu dia tiap-tiap hari diletakkan di sana. Dia ditaruh di sana, dia mendapatkan sedekah dari orang-orang yang mau menyembah Tuhan, mau pergi ke bait Allah. Oke, all good, saudara. Tetapi saudara, saya pikir ya, satu hal yang orang itu tidak pernah dapatkan apa, saudara? Memandang. Nggak ada orang yang memandang dia, saudara. Orang bisa ngasih uang kepada dia, tapi nggak memandang. Saudara pernah memberikan uang kepada orang yang meminta-minta? Pernah kan, saudara? Tapi Anda memandang dia, Anda tatap wajahnya sebagai sesama manusia. Enggak, saudara. Kita melihat dia sebagai orang yang patut untuk dikasihani. Dia adalah peminta-minta dan saya adalah pemberi. Saya punya posisi sebagai pemberi, kamu meminta-minta, saya kasih kepada kamu. Tapi kita tidak menatapnya sebagai sesama manusia. Kita tidak menatap dan mengharapkan tatapan balik, saudara. Kalau kadang-kadang ya kita ngobrol sama orang, orangnya nggak lihat kita gini kan kita nggak suka, saudara ya. Nah itu kita mengharapkan tatapan balik, saudara. Tapi Anda tidak mengharapkan tatapan dari pengemis. Anda tidak mengharapkan tatapan dari orang-orang yang kita tidak anggap sebagai sesama manusia yang duduk semeja dengan kita, sederajat dengan kita, saudara. Maka posisi kita adalah pemberi dan menerima. Saya ngasih dan lumayan oke kan ya. Dia juga tidak menuntut apa-apa. Dia cuma menuntut uang saya saja. Dia juga tidak menuntut pertemanan. Dia minta uang dan dengan uang itu dia bisa hidup, sudah cukup. Tetapi sudah dalam bagian ini ya, oke. Bait Suci Yerusalem, gerbang indah menyajikan keindahan. Kamu bisa hidup di situ, kamu bisa mendapatkan uang di situ, tapi kamu tidak mendapatkan teman. Kamu tidak bertemu dengan sahabat. Kamu tidak mendapatkan relasi yang rusak yang dipulihkan. Kamu tidak mendapatkan relasi antar manusia. Dan di sini sudah Petrus dan Yohanes datang dan menatap mereka. Lalu mereka sudah menatap dia, lalu berkata, pandanglah kami. Akan ada eye contact, saling memandang. Saya tidak mau sekedar memberikan kepada kamu dan kamu tidak memandang saya. Saya kepingin dilihat oleh kamu juga. Dan saya akan melihat kamu, saudara. Saudara, bukankah ini satu hal yang lebih indah ya, saudara ya? Maka melalui Petrus dan Yohanes ini mereka, orang ini saudara, bukan sekedar mendapatkan hidupnya, bukan sekedar mendapatkan nafkah dari uang yang dikasih, saudara. Tapi dia mendapatkan arti dari hidup yang bisa dijalani. Hidup yang bisa dijalani itu akan menjadi berarti kalau apa, saudara? Kalau kita punya relasi, saudara. Kita punya teman-teman, kita punya sahabat. Orang itu tidak diciptakan oleh Tuhan untuk hidup sendirian saja, saudara. Maka mereka mendapatkan semacam kayak kepuliaan relasi di situ, saudara. Dan kita melihat ya, kepuliaan relasinya tidak berhenti sampai di situ, saudara. Orang itu tetap menetap dan berharap sedekah, saudara. Dan Petrus mengatakan, kamu mengharapkan pada saya sedekah. Dan saya punya sesuatu yang jauh lebih besar daripada sedekah. Saya tidak punya emas atau perak. Dan ini bukan kalimat minder ya, saudara ya. Kadang-kadang saudara ya, kita itu bisa agak lucu ya. Ketika kita itu datang dengan evoke, dengan membawa, dengan mengusung agendanya Tuhan, kita bisa agak rasa minder-minder gitu. Ya saya ini cuman pendeta, saya cuman bisa mendoakan. Ya saya ini kan cuman pendeta ya, saya cuman bisa wishing you a good life lah. Saya cuman bisa mendoakan kamu. Ya saya ini kan cuman pendeta, saya cuman bisa ya memberikan kata-kata saja, wejangan-wejangan yang baik yang berasal dari firman Tuhan. Tapi seperti kayak kurang kekuatan gitu sudah, gak pede begitu. Saya nggak punya emas dan perak, kayaknya aduh. Kalau ada orang sudah ya, ada masalah apa-apa, kebutuhannya apa ya? Oke, kalau gitu ya udahlah, nanti kamu urusan sama sekretaris saya ya lah.
Nanti kamu ini saya kasih nomor teleponnya sekretaris saya. Nanti sekretarisnya akan ngomong sama bendahara, kamu akan ditransfer berapa ratus juta gitu. Itu kan datangnya ngomongnya pede begitu sudah. Seperti kayak penuh dengan kepercayaan. Karena saya punya sesuatu untuk saya usungkan kepada kamu. Tapi sudah Petrus dan Yohanes mengatakan, emas dan perak saya tidak punya. Tidak dalam keadaan minder sudah. Emas dan perak saya tidak punya. Saya cuma pendeta. Saya cuma punya Injil. Nah enggak sudah. Dia mengatakan emas dan perak saya tidak punya. Tapi Petrus mengatakan bahwa I will bring sesuatu yang jauh lebih besar daripada itu. Yaitu apa? Sekarang dalam nama Yesus Kristus kamu bangkit dan berjalanlah. Nah ini sudah ya. Dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Lalu yang memegang tangan kanan orang itu membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan pergelangan kaki orang itu. Ya, ada memegang tangan, ada membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki, pergelangan kaki. Lalu ia melompat berdiri, mulai berjalan, lalu masuk bersama dengan mereka ke dalam bait Allah sambil berjalan, melompat-lompat serta memuji Allah. Semua orang yang melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Dan mereka mengenali dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Mereka pun takjub, tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Orang ini sudah, dia bangkit, berdiri, melompat-lompat. Dan gak sampai di sana saja sudah. Karena dikatakan bahwa orang itu nanti akan meloncat-loncat dan juga masuk ke dalam bait Allah dan memuji-muji Allah. Dan ini ada satu hal yang penting sudah. Oke, di satu sisi kita melihat ya, ada mujizat. Ada mujizat yang non-alamiah. Tadinya lumpuh, sekarang berjalan. Tetapi sudah ada sesuatu yang deeper ya. Ada sesuatu yang lebih dalam daripada tadinya lumpuh dia sekarang berjalan. Yaitu apa? Dia akan mendapatkan relasi. Dia dipandang dan dia diminta untuk memandang. Dia dipegang tangannya dan dibantu untuk berdiri sudah. Dan kita melihat ya, adanya kepulihan relasi antar manusia ini karena apa sudah? Karena selanjutnya ada gambaran sudah bahwa relasi dengan Tuhan juga dipulihkan. Orang itu masuk ke dalam bait Allah. Sudah, kalau kita lihat di dalam kitab Samuel sudah, kita tahu sudah bahwa bait suci Yerusalem, ya, bait suci Yerusalem adalah bait suci yang didirikan di adalah dalam satu buah kota yang namanya Yerusalem. Yerusalem itu sendiri adalah satu buah kota yang tadinya punyanya orang-orang Yebus. Didiami sama orang Yebus. Dia adalah kota yang terletak di atas bukit, sudah. Dan kota yang terletak di atas bukit adalah satu buah kota yang tidak mudah untuk direbut. Maka sudah, mereka asalnya orang-orang Yebus itu ya, mereka merasa kota ini nggak gampang untuk direbut dan kota ini mudah untuk dipertahankan. Kota di atas bukit kan sudah ya. Jadi tentaranya dari atas sudah, kalau ada pasukan musuh yang mau naik ke atas kan tinggal dipanah, tinggal jatuhkan batu dan lain sebagainya. Jadi kota kalau letaknya di atas itu lebih mudah dipertahankan daripada direbut sudah. Maka ketika ada berita Daud akan merebut kota ini, mereka menghina Daud. Mereka mengatakan, Daud mau lawan kami? Kecil. Jadi kalau mau lawan Daud itu cukup kasih orang buta sama orang timpang saja. Orang buta tugasnya apa? Mungkin jadi pengawas sudah. Pengawas menara. Buta tapi gimana caranya bisa menjadi pengawas? Lalu orang timpang buat apa dia? Mungkin untuk menjadi tentara atau menjadi pembawa pesan. Orang nanti kalau tentaranya Daud itu naik, ya cukup lah lawan pakai orang timpang. Mungkin orang timpangnya akan pergi untuk memberitakan kepada militernya, Daud sudah datang, tapi orang timpang. Bagaimana caranya memberitakan kepada militer, saudara? Atau bagaimana orang timpang dan orang buta disuruh berperang? Nggak bisa kan, saudara? Jadi artinya ini adalah penghinaan. Daud mau melawan sini, mau melawan saya, sudah, saya akan berantem melawan Daud dan nggak usah pakai tangan, gitu ya. Saya taruh di belakang tangan saya. Saya cukup pukulin Daud hanya dengan pala saya saja gitu ya. Saya headbutt Daud akan kalah gitu. Ini kan penghinaan. Saya berkelahi lawan kamu cukup nggak usah pakai tangan, saya tetap bisa menang. Itu kan penghinaan sudah. Maka sudah sejak waktu itu sudah ada satu buah ketetapan di mana nanti dalam bait suci Yerusalem orang buta dan orang timpang nggak boleh masuk sudah. Nah kita melihat sudah, ini adalah orang lumpuh sudah. Orang lumpuh itu ada di gerbang indah, ada di pintu gerbang bait Allah, tapi nggak boleh masuk sudah. Karena itu dilarang. Memang ada larangannya tuh. Tapi kali ini sudah, orang lumpuh itu berdiri sudah. Dan ini bukan sekedar tadinya lumpuh sekarang jadi berdiri. Tapi tadinya dia ada di luar bait Allah. Cuma ada di pintu gerbang dan sekarang dia bisa masuk sudah. Ini penting. Ia melompat berdiri, mulai berjalan lalu ia masuk bersama mereka ke dalam bait Allah. Jadi sudah, selama ini bait Allah memberikan sesuatu yang bagus buat dia. Ya, gerbang indahnya bagus. Ya, dia bisa memperoleh kehidupan di situ. Iya, memperoleh nafkah. Iya, tapi sudah hidup. Memperoleh nafkah, itu artinya apa sih? Meaningnya apa sih? Hidup itu buat apa sih? Buat menjalin relasi. Petrus dan Yohanes datang, memberikan itu, menatap dia. Dia harus menatap mereka. Lalu dipegang tangannya, dibawa untuk berdiri. Dan itu menandakan apa sudah? Sesuatu yang jauh lebih dalam. Yaitu sekarang dia bisa masuk ke dalam bait Allah. Sekarang dia bisa mendapatkan kepulihan relasi. Bukan antar manusia tapi juga dengan Tuhan Allah. Dan hal itu bisa terjadi karena apa sudah? Karena tadi Petrus dan Yohanes berkata, dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Yesus Kristus orang Nazaret itu bukan sekedar membuat kamu itu dari lumpuh lalu bisa berdiri, sudah. Healing
yang sejati, saudara. Kesembuhan, healing yang sejati. Itu adalah apa, saudara? Kalau tadinya kita dari luar dan sekarang bisa mendekat kepada Tuhan. Dan kita memang tahu, saudara, bagaimana kita orang berdosa dari luar bisa mendekat kepada Tuhan. Kalau tidak dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret itu. Ini adalah satu hal yang sangat besar, saudara ya. Dan kita melihat, saudara, ini disaksikan di Yerusalem. Agenda itu terus berjalan. Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Baik, rekan-rekan sekalian, hari ini saya mengajak kita untuk bersama-sama mendoakan 2 buah pokok doa. Yang pertama, sudah, mari kita bersama-sama mendoakan kiranya Tuhan berkenan untuk mengaruniakan kepada kita satu buah kepercayaan yang besar bahwa Injil Tuhan menghadirkan nama Yesus Kristus adalah satu hal yang sangat mahal, yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Maka kita tidak minder ketika kita itu memiliki Injil Tuhan. Yang kedua, saudara, kita bersama-sama berdoa kiranya kuasa penyembuhan, kuasa pemulihan, baik relasi antar manusia dengan relasi dengan Tuhan, itu boleh nyata di dalam gerejanya. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan bertemu kembali di dalam Terang Pagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan menyertai setiap kita, terpujilah Tuhan.